Selamat pagi. Semua sehat? Mengucap syukur di tengah cuaca yang meskipun banyak panas, hujan, tapi kita masih berkumpul di tempat ini, amin. Saya mengucap syukur diberikan kesempatan untuk berkongsi bagi teman-teman semua pada hari ini. Terakhir kali saya berkhotbah, rambut saya tidak selebat ini. Kalau masih ingat, bulan Desember tahun lepas. Dan sekarang sudah tumbuh lagi. Istri saya sudah bertanya, "Pak, pangkas kau," katanya. Oke. Ya, jadi itulah gunanya pasangan, ya kan, untuk melihat kita rambutnya sudah panjang, potong. Ya. Dan saya sangat bersyukur diberikan kesempatan ini juga Pastor Eddy. Salam dari Pastor Eddy karena dia sedang have fun dengan kekasihnya. Bukanlah, dia pelayanan, dia mimpin doa. Saya tanya, "Pastor kemana?" Dia di Langkawi. Ada yang tahu Langkawi di mana? Ada yang tahu? Kalau tidak ada yang tahu, boleh tanya kepada siapa cigu di sini. Mereka ke Langkawi dan kemudian bersama dengan tim 5 orang. Jadi dia cakap lepas itu nanti dia pergi ke Kedal, lepas itu ke Terengganu. Dia pandu kereta. Saya bilang, luar biasa Pastor. Pastor pandu sendiri kok? Oh tidak, ada lagi yang lain. Oh 5 orang perempuan semua, tapi saya disuruh pandu sendiri. Berarti sama saja saya bilang kan. Jadi doakan Pastor dalam perjalanan kita. Terima kasih Dino. Dan hari ini saya diberikan tema untuk belajar untuk hidup tidak bohong. Suatu kali ada seorang anak, dia baru masuk sekolah. Kalau di Indonesia namanya SMP, itu dalam umur 13 sampai ke 15. Jadi dia masuk sekolah dengan kawan-kawan baru semuanya. Dan kemudian ada satu kawan dia mau pulang itu mau naik basikal. "Oh, kau ikut dengan saya kan naik basikal?" Oke. Nah kemudian kawan dia ini pandu basikal tuh, kayu basikal dia di belakang. Dan kemudian kawan dia ini cakap, "Kau mau main ke rumah saya kah? Rumah saya dekat sini, rumah saya besar," dia bilang kan. "Banyak mainan saya." "Oh, oke. Dia pandu. Lalu dia makin tengok, macam saya kenal jalan ini, dia bilang kan. Dia pandu, terus kawan dia panggil, "Kemana kita?" "Ke rumah saya." "Tapi sorry ya bro," dia bilang kan. "Hari ini kita tidak masuk ke rumah saya, hanya tumpang saya di depan." "Oh, oke. Sudah sampai depan rumah itu, baru tengok, bah ini kan rumah saya," dia bilang kan. Jadi kawan dia ini mau menunjukkan dia kaya, tapi dia pakai rumah orang. Nasib baik dia tidak minta, "Jom kita masuk." Nah, terkejut semua sudah kan? Nah, belajar untuk hidup tidak bohong. Hari-hari ini kita melihat ada banyak sekali kebohongan di mana-mana. Kita melihat ada kebohongan yang ada di dalam segala aspek dalam kehidupan kita. Kita melihat ada di rumah, ada di gereja, ada di sekolah kita, ada di pasar, ada di keluarga kita, ada di pemerintahan, kerajaan, ada di internet, di mana saja. Kita dapat melihat kebohongan banyak terjadi di mana-mana. Perlu kita berpikir kenapa sampai ada terjadi kebohongan. Kenapa semua ini terjadi. Mengapa sampai ada kebiasaan untuk berbohong. Bahkan ada orang-orang yang hidup dalam kebohongan. Soalannya adalah mengapa manusia berbohong? Kalau dibilang sifat alami, atau ada yang ajarkan, atau terpulang kepada situasi, ini kan tergantung kepada situasi, brother. Atau ini semua setan punya kerja, ini semua alasan klasik. Kalau bohong, bohong saja. Jangan salahkan setan. Setan bilang, enak betul kau buat dosa, saya yang disalahkan. Waktu manusia jatuh dalam dosa, salah siapa?
Kalau yang jawab salah Lucifer, Anda perlu baca Alkitab lagi. Saya punya istilah dalam kehidupan saya selalu ajarkan. Kalau orang lempar tai ke kita tergantung apa yang ada dalam hati Anda. Kalau isi peti hati Anda kotor, mau dicuci bagaimanapun luarnya, ketika dibuka akan berbau busuk. Mau bagaimanapun firman Tuhan disampaikan kepada Anda, kalau hati kita kotor di dalam, ketika orang lempar tai ke kita, kita akan lempar balik. Dan akhirnya tidak akan berhenti. Kita mau salahkan keadaan. Karena keadaan kita berbohong. Atau sifat alami. Ada suatu ketika anak saya, Yesha lah ya. Jadi si Yesha, dia ini baru kejadian. Jadi mamanya beli makanan. Mamanya beli makanan, saya sudah bilang, oke makan ya, makan. Saya pergi ke bilik. Nah, saya pergi ke bilik, terus saya kerja apa, saya lupa, saya pegang laptop lah. Kemudian si Isya sudah dengan confident, sudah selesai, I'm finished, masuk bilik. Masuk bilik, nah, kakaknya ini kan reporter kakaknya ini everything happen in the house ya kan, dia yang pertama bagikan berita. Saya tidak tahu kakaknya pergi ke dapur, lepas itu kakaknya terus lari ke bilik. Popo, dibilang kan. Yesha buang makanan. Wah. Kalau poponya dengan mamanya polisi di rumah. Polis. Nah, saya hakim agung lah ya. Wah langsung lah si Yesha kena disemprot habis. Marah, poponya marah dan saya juga marah. Karena kami tidak mau membuang makanan. Apalagi saya diajarkan untuk dari kecil. Untuk makanan itu habiskan. Lalu yang saya marahkan bukan Yesha membuang makanan. Tapi integritas dia ketika bilang, I am done papa, I finish my food. Saya sudah habiskan makanan saya. Ternyata yang habiskan makanan dia adalah plastik di dapur. Plastik sampah. Jadi dia kena hukum. Oke, konsekuensinya adalah kamu tidur di luar malam ini. Kamu tidak boleh tidur di bilik, kamu tidak boleh tidur di bilik papa, kamu tidak boleh tidur di bilik popo, kamu tidur di luar. I cannot, dibilang kan. Oh, that's your consequence. Bilang itu konsekuensi kamu. Oke, papa tidak pukul, kamu pilih mana? Kamu pilih kamu tidur di luar atau kamu pilih hanger? Saya bilang. I don't know. Ya kamu harus pilih, kamu tidak boleh. Dan akhirnya dia pilih tidur di luar. Oke. Jadi dia ambil selimut dia ambil bantal dia, letak di luar, dan selepas dia mandi, dia di luar, dia rapikan kursi di depan untuk dia tidur, dan dia betul-betul tidur dulu di situ. Saya tengok dari luar, iba juga saya sebagai bapak kan. Tapi sebagai bapak yang baik, kita harus tahu bagaimana bila kita akan mengajar, bila kita juga akan mengajar. Kalau saya tidak mengajar dan menghajar anak saya, orang lain akan melakukan tugas itu ganti saya. Dan itu akan lebih sakit bagi dia. Dan itu adalah penyakit di kita ibu bapak zaman sekarang. Kita takut menghukum anak-anak kita. Sehingga kadang di luar akan menghukum anak-anak kita. Dan dengan demikian anak-anak di zaman sekarang lost respect kepada ibu bapak. Karena kenapa? Mereka tidak dibiasakan, didisiplinkan dari kecil. Takut ibu bapak, aduh janganlah. Saya cakap kepada gurunya. Tahun lepas ketika evaluasi, biasanya istri saya yang pergi, tapi hari itu saya yang pergi. Dan kemudian cigunya Yesha bilang, Yesha ini sangat bagus, dia sangat disiplin dan dia sangat ikut aturan, dibilang kan. Lalu cigunya tanya, macam mana kamu didik? Oh iya, saya bilang, saya didik dengan hanger, saya bilang. Saya bilang begitu, dibilang, what do you mean? Iya, saya bilang, kalau dia buat salah, dia harus tanggung konsekuensi. Saya maafkan, tapi dia harus tanggung konsekuensi. Dia harus dihukum. Sometimes saya suruh dia berdiri di corner.
Saya pilih, kamu berdiri di corner 15 menit, enak saja 5 menit. 15, saya bilang. Dipakai tawar-tawar lagi. Didi, can I stand on for 5 minutes? Enak saja 15 menit. Kalau pilih 15 menit atau hanger? Saya selalu hanger, saya tidak mau pakai tangan. Kalau pakai tangan, lukanya membekas selamanya. Tapi kalau hanger kan hanger yang diingat. Itu. Dan kemudian gurunya bilang, oh, you discipline your child like that. Iya, saya bilang kan. Dan saya bilang dengan gurunya, I give you authority, you can scold my son, you can discipline my son. I give you authority. Dan tahukah teman-teman, Tuhan memberikan juga otoritas sebetulnya kepada teman-teman dalam cell group untuk mendisiplinkan kita. Bagi kamu semua yang belum join cell group, saya mau bilang menyesal deh lo. Cell group adalah tempat, saya lahir dalam cell group. Cell group adalah tempat di mana orang terbuka. Saya kurang tahu bagaimana cell group Anda. Tapi cell group yang kami jalani, yang saya jalani, adalah tempat di mana pasangan suami istri sampai bercerita tentang masalah. Hampir mereka bercerai. Anak-anak bercerita tentang kepahitannya dengan orang tua. Sel grup kami, orang bercerita, Pak Tama, maaf Pak Tama, bolehkah tolong saya mau jual anak saya. Itu sel grup saya. Sel grup saya tengah tidur, ada orang call saya jam 1 pagi. Tolong saya Pak Tama, tolong. Saya pergi. Dari Kelana Jaya ke Port Klang. 1 pagi. Apakah saya dapat sesuatu? Tidak. Apakah dia dapat sesuatu? Semoga. Tapi saya lakukan dengan ketaatan. Cell group harus menjadi tempat yang nyaman untuk orang berubah. Untuk orang juga belajar untuk tidak hidup berbohong. Cell group ada tempat di mana Anda belajar melakukan kesilapan. Sehingga di cell group ada orang-orang akan menegur Anda, akan membimbing Anda berjalan dalam kebenaran. Cell group adalah tempat di mana orang dimuridkan. Anda belum menjadi Kristen secara IC, belum tentu Anda jadi murid Yesus. Ini fakta. Saya ngomong gini pahit juga. Firman Tuhan pedang bermata dua, kepada Anda juga kepada saya. Anda boleh jadi Kristen, Anda boleh penyembahan di sini, di gereja, angkat tangan sampai orang sebelah merasa, belum mandi kok kah? Tapi belum tentu Anda jadi murid Yesus. Tahu Anda bagaimana cara jadi murid Yesus? Tahukah? Kita sedang belajar jangan jadi orang bohong ya. Tahu cara bagaimana jadi murid Yesus? Siapa yang memuridkan Anda? Itu pertanyaan saya. Siapa yang memuridkan Anda sekarang? Siapa yang tahu Anda busuk-busuknya? Dan siapa yang tahu Anda sedang berubah? Itu pemuridan. Barang siapa yang di sini belum dimuridkan, mari dimuridkan. Kita tidak akan bertumbuh kalau tanpa ada pemuridan. Kalau saya di cell group, saya selalu sampaikan, maaf teman-teman semua tapi tidak ada maaf. Kalau saya sampaikan firman Tuhan dan itu menegur Anda tersinggung, itu urusan Anda. Karena Tuhan Yesus tidak pernah, maaf orang Farisi ya kalau tersinggung ya, bertobatlah kerjaan Tuhan sudah dekat. Mohon maaf, tidak ada. Orang Farisi tersinggung, itu urusan dia. Tuhan Yesus sampaikan apa yang harus disampaikan. Dari mana asal mula kebohongan? Dari mana asal mula kebohongan? Kita buka firman Tuhan dulu, karena saya sudah melihat muka-muka Anda, sudah muka-muka Taurat semua, jadi kita buka firman Tuhan. Nanti kelamaan tidak ada firman Tuhan, susah juga. Kejadian pasal yang ke-2 ayat 16 sampai 17. Lalu di situ dibilang Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau apa? Mati. Ya, jelas sekali Tuhan berbicara
Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau apa? Mati. Oke? Nah, Kejadian 3 ayat 4 sampai 5, tetapi apa di situ dikatakan? Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Oke. Adakah pernyataan iblis salah? Ada? Tidak ada? Allah bilang apa? Kalau makan pasti akan mati. Tapi iblis bilang tidak akan mati. Allah berkata kamu akan mati, roh kamu akan mati. Tapi iblis berkata, oh kamu tidak akan mati, daging kamu tidak akan mati. Seni kebohongan itu hanya tinggal dipoles-poles sedikit, cantik di luar, busuk di dalam. Itu kebohongan. Jadi dengan ini, saya boleh katakan, iblis berbohong karena ingin merusak manusia yang merupakan ciptaan yang serupa dan segambar dengan Allah, dengan cara menyampaikan hal yang menyimpang dari apa yang benar. Manusia berbohong karena ingin keluar dari masalah dan lepas dari tanggung jawab. Jadi apa itu kebohongan? Itu satu perkataan yang diucapkan untuk lari dari masalah dan tanggung jawab dengan cara menyampaikan hal yang menyimpang dari apa yang benar, yang pada akhirnya akan merusak gambar diri manusia itu sendiri. Kalau kita berbohong, siapa yang dirugikan? Kita sendiri. Kalau kita berbohong, kita sendiri yang dirugikan. Suatu ketika waktu saya masih sekolah, kami ada pelajaran bahasa Indonesia. Jadi gurunya ini memang gurunya ini menurut saya lebih suka dia menghukum daripada mengajar. Kayaknya hobi banget dia menghukum. Jadi ketika besok pelajaran bahasa, dia sudah bagi kami homework. Homeworknya itu adalah membuat puisi sastra. Saya lupa apa. Seperti itu. Jadi saya sudah buat, sudah rapi. Nah, jiran saya sebelah rumah, dia adalah teman satu kelas saya. Oke. Tama, diketok rumah malam-malam. Tam, Pan, lu udah selesai belum PR? Itu homework kan, pekerjaan rumah. Sudah, pinjam dong. Oke. Besok lu bawa ya. Oke. Nah, sampai di sekolah, oke, buku-buku semua dikumpulkan. Guru itu, dia sudah siap dengan tongkat semafor. Tahu tongkat semafor? Dia sudah keluar tongkat. Sudah bergetar ini kan. Tongkat coy hari ini. Biasanya dia begini cubit, hari ini dia bawa tongkat. Waduh, takut. Datang kawan saya kan. Oke, dipanggil. Kebetulan dipanggil kawan saya. Entah bagaimana lah jackpot itu. Dipanggil kawan saya lah guru saya, udah cigu saya. Kamu ada buat? Sudah Pak. Oke, maju ke depan, dibilang kan. Tolong baca apa yang kamu bikin. Dia bawa buku dia. Dia buka. Apa yang terjadi? Dia salah bawa buku. Dia salah bawa buku, dia garuk-garuk di depan. Dia balik-balik halaman. Mau sampai Maranatha juga tidak ada di situ kan? Tidak ada. Sudah bergetar dia. Jadi di mana? Tiba-tiba dia jemput nama saya, entah dari mana kan. Tama tolong gue katanya. Kaget. Tama kamu ada bawa buku? Wah terkejut saya. Bawa Pak, tapi saya tidak ingat. Dia bawa buku saya sampai malam. Saya buka tas saya, terkejut saya. Langsung saya bilang, kan lu bawa buku gue. Oh jadi kalian kerja sama ya berdua ya. Bilang kan. Dan akhirnya saya dihukum tapi bukan dengan tongkat semafor. Kayak berdiri di padang basketball. Menghadap dengan bendera merah putih 2 jam begini. Kebohongan itu hanya merugikan diri kita sendiri. Kebohongan menurut Kamus Indonesia juga dikatakan adalah jenis penipuan dalam bentuk pernyataan yang tidak benar. Terutama dengan maksud untuk menipu orang lain. Seringkali dengan niat lebih lanjut untuk menjaga rahasia atau reputasi.
perasaan melindungi seseorang, atau untuk menghindari hukuman atau tolakan untuk satu tindakan. Berbohong adalah menyatakan sesuatu yang tahu tidak benar, atau bahwa orang yang tidak jujur yakini benar dengan maksud bahwa seseorang akan membawanya untuk kebenaran. Seorang pembohong adalah orang yang berbohong, yang sebelumnya telah berbohong, atau yang cenderung oleh alam untuk berbohong berulang kali, bahkan ketika tidak diperlukan. Fiksi meskipun salah tidak dianggap sebagai kebohongan. Siapa yang masih hidup dalam kebohongan? Anda dikejar. Anda dikejar oleh rasa kebohongan. Mengapa berbohong? Dalam Kejadian 27, kisah mengenai Ishak, satu keluarga ini. Ishak, Ribka, Esau, dan Yakub mengambil alih cara kerja Tuhan sehingga dengan cara jalan pintas. Ribka berinisiatif untuk Yakub, tipulah bapakmu, dibilang kan. Karena dia sudah mendengar, Ishak sudah tua dan Ishak memanggil Esau, sini, tolong dulu buru satu makanan kesukaanku, masaklah, jadi aku akan berkati kamu. Ribka mendengar, suami saya akan memberkati Esau. Tapi Ribka tahu, sebelum dua anak ini lahir, malaikat telah menyatakan kepada dia bahwa yang bungsu akan menjadi kepala dari yang si sulung. Jadi Ribka mencoba mengambil caranya sendiri. Selagi Esau di luar, bagaimana kalau saya menipu suami saya supaya yang diberkati adalah Yakub, supaya terjadi sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa kita berbohong? Pada umumnya karena kita merasa kita lebih tahu daripada Tuhan. Karena kita ingin jalan pintas. Sehingga kita berpikir, I know better than you God. Secara tidak langsung kita dalam berdoa, Tuhan, kau di mana Tuhan? Kalau kau tidak serius mengurus saya, Tuhan turun sini, saya ganti kau Tuhan di sana. Sebetulnya kita sering perkatakan itu. Dengan cara apa? Kita menipu, kita berbohong. Ikut cell group yuk. Sibuklah saya, betul-betul sibuk saya. Hati bohong. Saya bukan menghakimi Anda. Dan bukan urusan saya menjaga hati Anda. Tapi saya mau bilang, kebohongan itu seperti virus. Nanti kita akan masuk ke sana. Dia tidak dapat dihentikan. Dia hanya dapat diselesaikan. Kalau Anda hidup dalam kebohongan, saya mau bilang, kasihan kamu. Karena kamu tidak akan bertumbuh, kamu tidak akan mengalami Tuhan. Hal yang kedua, kebohongan melahirkan konflik yang tidak perlu. Hal yang ketiga, kebohongan mengakibatkan seorang hidup dalam rasa bersalah selama tidak menyelesaikan konflik. Yakobus 1 ayat yang 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Yakub hidup dalam rasa bersalah. Sehingga suatu ketika dia mau kembali ke kampung halamannya, dia dengar abangnya Esau menyambut dia. Mati gua. Berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, yang harusnya ke abang saya ambil. Mati gua. Dan tahu apa yang Yakub lakukan? Jauh abangnya sebelum datang, dia kirim orang-orang mendahuluinya. Dia bagi persembahan, kambing, domba. Dia bagi semua budak kuning jalan duluan. Seperti seumpama menyambut Esau, mau melembutkan hati Esau. Bahkan apa yang Yakub lakukan, istri-istrinya di depan, dia paling belakang. Orang pembohong itu pengecut. Suami-suami yang berbohong, istri yang berbohong, Anda pengecut.
Anda tidak berani terbuka. Janji Anda ketika dalam pernikahan, Anda terlalu lupakan. Saya akan setia sekata dengan kamu, baik dalam susah maupun senang. Besoknya hari pertama sudah lupa. Ketika kita berbohong, kita pengecut. Kita berani mengorbankan segala sesuatu supaya kita aman di belakang. Lalu kemudian, apa yang ditabur, itu yang dituai. Yakub akhirnya menerima tipuan juga. Setelah dia menipu Esau, dia juga ditipu oleh calon mertuanya. Dia bilang, aku suka kepada Rahel. Kata mertuanya, oke, beres. Kuberikan kau Rahel. Tapi sayangnya zaman dahulu belum ada lampu LED. Ya kan? Ketika masuk ke tenda kan itu gelap-gelap kan? Gelap-gelap. Mau datang. Mungkin juga salahnya Yakub tidak tanya, Rahel begitu kan? Langsung didatangi. Pagi-pagi ketika kukuruyuk. Buka. Wih, Lea. Kan. Mana Rahel? Datang dia ke mertuanya. Kan aku mau kawin dengan Rahel. Kenapa Lea? Oh tidak bagus di sini. Menikahi adik dulu sementara kakaknya tidak. Oh, sudah begini saja. Akan kuberikan kau 7 hari dulu kau menikah. Kuberikan nanti 7 hari kemudian kuberikan Rahel. Tapi kau harus kerja dengan aku 7 tahun. Karena tipu dia. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Nah beberapa prinsip yang salah untuk bohongan. Kita sering berpikir, kita berbohong untuk kebaikan. Amen. Kalau bohong, bohong saja. Tidak namanya bohong untuk kebaikan. Saya mengenal seseorang, dia berbohong untuk kebaikan. Ketika dia bercerita kepada keluarganya. Karena dia melihat harga diri dia. Orang yang sangat cukup dekat dengan saya. Dia dalam masalah keuangan. Karena dia ingin dipandang punya harga diri oleh keluarganya. Jadi dia katakan handphone ini, dia beli handphone. Dan dibilang dia beli handphone itu sendiri. Singkat cerita, rupanya handphone itu diberikan oleh kekasihnya. Kenapa dia berbohong? Karena dia berkata, karena dia ingin dilihat supaya dia masih mampu. Tidak ada berbohong untuk kebaikan. Yakub itu berbohong untuk kebaikan. Dia dikejar-kejar dengan rasa bersalah. Ada cara Tuhan sebetulnya untuk bagaimana Yakub dapatkan berkat itu. Tapi tidak perlu intervensi manusia. Tidak ada berbohong untuk kebaikan. Tidak ada. Kalau Anda takut menyuarakan apa yang benar, berarti Anda sedang dalam masalah. Berarti gambar dirimu tentang kebenaran itu patut dipertanyakan. Berarti kamu tidak mengerti esensinya berkata benar. Kamu takut untuk menghadapi orang-orang yang mendengar kebenaran. Itu makanya kamu berbohong untuk kebaikan. Tidak ada sebetulnya berbohong untuk kebaikan. Bohong-bohong saja. Prinsip yang salah juga, tidak ada siapa-siapa yang dirugikan. Kan tidak ada siapa, kalau saya bohong, tidak ada siapa-siapa yang dirugikan, Mbah. Iya, memang orang lain tidak, kita yang rugi. Kita akan selamanya menjadi penakut. Suatu ketika sesudah saya terima Tuhan Yesus, saya di high school, jarak dari sekolah saya ke rumah saya sekitar 5-6 km. Dan karena saya tidak ada uang, jadi saya jalan sekolah. Pulang sekolah saya jalan. Dan di Jakarta itu, daerah saya lagi Jakarta Timur, itu marak dengan namanya pergaduhan atau tawuran. Apa kalau dibilang sih bergaduhan antar pelajar, antar student. Sekolah dengan sekolah, mereka bergaduh bukan begini. Bukan. Kalian tahu kalau di Jakarta orang bergaduh dengan apa? Karena saya pernah. Mereka kan bawa kayu atau gear motor dibalut dengan belt. Mereka kan bergaduh begini. Serius. Banyak yang mati kalau bergaduh tawuran di Jakarta. Kalau bergaduh pelajar. Terus saya pulang sekolah, saya kenal lalu ada di situ ada tenis court, kosong, jalan itu kosong. Waktu saya lalu saya limpas, itu corner. Masa saya keluar dari corner, saya langsung depan mata saya tengok ada ramai sekali pelajar-pelajar sekolah lain.
Tengah duduk di situ sambil merokok, sambil bermain-main, bajunya sudah terbuka-buka dan tidak ada yang bawa bag. Jadi saya sudah tahu ini pasti bukan urusan belajar ini. Tidak mungkin study tour di sini. Saya bilang kan, saya sudah melangkah. Kalau saya mundur, langsung dipanggil, woi, begitu. Saya sudah melangkah. Saya takut di situ. Saya bilang, Tuhan, tolong saya Tuhan. Tapi Tuhan tidak jawab apa-apa. Dalam hati saya, jalan saja, jalan. Tapi tiba-tiba saya ingat saja, walaupun saya berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ini perkara serius kalau bagian pelajar. Betul. Saya berjalan, betul saya dipanggil. Hoi, saya tahu sekitar 20-25 orang di situ. Sini, bilang. Bapak saya baru membelikan saya jam tangan. Itu kali pertama jam tangan yang diberikan oleh bapak saya. Sebagai hadiah karena nilai saya dapat nilai bagus di exam. Dia belikan. Saya langsung tengok. Waktu masa dipanggil, saya terus tengok. Jam tangan, bag. Saya bilang kan, oke, ya bang, saya bilang begitu. Sini, saya bilang kan, mau kemana? Ketika kita berbohong, kita yang rugi. Betul? Betul? Saya bilang, saya mau pulang. Wah, langsung dia pegang. Jam berapa? Itu sudah tahu, saya sudah tahu taktiknya. Karena saya juga dulu begitu. Kalau ditanya jam berapa ketika begini, jam, dia langsung terus pegang tangan kiri. Jam berapa? Dan terus gitu. Waktu ditanya jam berapa? Dan saya bilang, jamnya saya mau pergi komsel bang. Saya bilang begitu. Saya tidak tengok jam, tapi entah apa yang keluar dari mulut saya. Saya jujur, karena saya mau pergi juga komsel. Saya pulang ke rumah, lepas itu saya akan pergi ke komsel, komunitas sel. Satu bahasa di sini sel group. Oh iya, tapi jam berapa? Oh iya, saya mau pergi komsel bang. Terus dia tanya, dia ambil baju saya begini. Lo anak mana? Dia bilang kan, saya anak bapak saya bilang. Betul kan? Ada yang salah tak? Tidak ada kan? Bilang, lo kurang ajar ya. Dia mau ambil pegang jam tangan saya. Lalu saya bilang, bang, mau ikut komsel kah bang? Ke rumah saya bang. Dalam hati saya bergetar, gila lu Tam. Kalau dibilang iya Tam, gimana Tam? Habis lu Tam, kena marah Tam sama mama bapak lu kan. Makanan lagi, minuman lagi, 20 orang nih Tam. Saya tanya begitu, abang mau ikut komsel kah bang ke rumah saya? Ayo bang. Tuhan bekerja di situ. Betul mereka bawa balok. Mereka memang mau pergi bergaduh. Dan kemudian satu di antara mereka, entah bagaimana, kita ke rumah dia aja yuk, gitu. Dalam hati saya, habis kau kan Tam? Dan kemudian orang yang sudah pegang baju saya dibilang, oh lo mau komsel ya? Oke lah gak apa-apa, jalan saja. Dan akhirnya saya sudah di atas angin kan, anginin saja terus, ayolah bang ikut komsel bang, saya angin lagi. Oh tidak apa. Wih saya yang menang kan. Hajar saja. Ayolah bang. Saya pegang tanya. Tadi kan dia begini saya kan. Gantian saya pegang tangannya. Ini Roh Kudus pegang nih. Ayo bang ikut. Oh gak apa-apa bang. Saya jalan. Akhirnya saya jalan pulang tenang. Saya tidak mencari hikmat manusia. Saya tidak mundur ke belakang. Saya berjalan saja maju. Kalau kita lurus, Tuhan beserta kita. Dan jangan kita banggakan kalau kita bohong, nanti akan saya perbaiki. Tidak dapat. Karena berbohong, kalau tidak diselesaikan, dia akan terus menjangkiti kita. Lalu kemudian kita merasa, nanti ada juga yang boleh tolong saya. Mau sampai bila? Orang lain juga berbuat hal yang sama. Kalau begitu kamu tiada bedanya dengan dunia. Kalau begitu kita tiada artinya, kita berkata, ku mau sepertimu Yesus, kata malaikat bohong, disempurnakan selalu bohong. Lagu ku mau sepertimu Yesus itu sebetulnya lagu yang paling susah saya nyanyi sampai sekarang. Itu lagu terkesan sederhana ya, tapi itu paling susah.
Ku mau sepertimu Yesus. Yesus ditampar pipi kiri bagi pipi kanan. Kita ditampar pipi kiri bagi tangan. Dalam segala jalanku. Itu Yesus. Kita jadi berbeda dengan dunia. Bukan kita jadi sama. Lalu katakan, nanti hanya perlu minta maaf kepada Tuhan. Ingat firman Tuhan berkata, jangan sesat, Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Tuhan tidak membiarkan diri dipermainkan. Jangan sesat. Tuhan tidak biarkan dirinya dipermainkan. Kita minta maaf, betul. Tapi kita juga harus bertobat, kita harus berubah. Tuhan Yesus bilang seperti ini, dia tidak akan memberikan mutiara kepada, wah ini, padahal kita suka itu masak itu suyuk. Tuhan Yesus tidak akan memberikan mutiara kepada babi. Iya, orang Kristen dibilang babi tahu? Tahu maksudnya babi itu siapa? Semoga bukan kita. Tahu maksudnya babi di situ apa? Yang tahu yang benar, tapi diinjak-injak kebenaran itu. Itulah babi. Karena dia tidak tahu berlian. Dan Tuhan tidak mau memberikan panggilan dia kepada orang yang tidak dapat dipercayai. Kamu bolehkah dipercaya oleh Tuhan? Saudara-saudara boleh dipercaya oleh Tuhan? Siapa yang boleh dipercaya oleh Tuhan? Angkat tangan. Wah ini saya takut ini. Ramai yang tidak angkat tangan. Pas ready PR saya, homework saya besar di sini. Orang yang punya integritas itu orang yang dipercaya Tuhan. Saya rindu Indonesia berubah. Ada kawan saya 2 hari lepas kami makan di office. Lalu ditanya, Tama masa voting semalam kau pilih siapa? Tidak penting lah brother, saya bilang kan. Kau kenapa? Ini kan bagus, saya bilang tiada yang bagus. Kita sebetulnya semua, di situ ada tempat sampah, tong sampah, makanan semua dibuang di dalam. Nah, kita sedang memilih yang mana masih saya boleh makan ya. Itulah voting kemarin, saya bilang. Tiada yang bagus. Tiada satu pun orang-orang para pemimpin negara yang berani berkata, orang rasuah, karena dia terlalu rasuah, negara akan ambil hartanya, sisakan 1% saja. Belas kasihan. Tidak ada satu orang pun pemimpin yang berani begitu. Karena kenapa? Karena mereka juga rasuah. Kalau kita mau negara kita berubah, itu mulai dari kita. Amin. Mulai dari kita menjadi orang boleh dipercayai. Ketika tiada orang melihat, kemudian ada orang mau berbisnis dengan kamu dan letakkan uang di bawah meja, apa akan kamu buat? Bolehkah kamu dipercayakan dengan keuangan? Kalau kamu diberikan gaji 5.000 ringgit, apa yang kamu pertama kali lakukan? Shopping pertama. Bish. Nanti ketika sudah tinggal 100 ringgit, baru ingat perpuluhan. Itu bukan perpuluhan lagi coy. Apa yang akan kita lakukan ketika kita menerima dari Tuhan? Apa yang pertama kali kita lakukan? Dapat kita dipercayakan oleh milik yang berharga oleh Tuhan. Jangan kita menjadi orang berbohong. Akibat dari berbohong. Bohong bersifat mengikat seperti dadah. Seperti rokok. Nah, yang masih merokok, katakan amin. Siapa ya? Haleluya. Rokok pula, bohong itu bersifat mengikat. Seperti dada, rokok, candu, pornografi. Karena kebohongan hanya boleh ditutupi dengan kebohongan. Kamu mau coba tutupi bohong dengan jujur, habis. Game over. Oke? Tetapi hanya dapat diselesaikan dengan apa? Kejujuran dan tanggung jawab. Yesya bohong. Selesai dengan apa? Dia mengaku, "Oke, Daddy, I throw the food." Oke? Take consequences, tanggung jawab dia. Kalau kita berbohong, ya sudah lah ya, gue sera-sera lah ya, sudah di belakang. Mengaku, jujur,
Susahkah jujur mengaku ketika harus berbohong? Susah, makanya jangan bohong di awal. Susah. Mencari orang berintegritas di zaman ini sangat langka. Dan saya berharap kita semua di sini adalah orang-orang yang langka. Orang-orang dapat dipercayakan integritas. Suatu ketika kami ada perjalanan bisnis saya dengan kawan-kawan saya di office. Kami akan install di factory di kilang di Pineng. Kemudian kami semua yang pergi semua laki-laki. Saya pandu kereta, kawan saya yang juga lain ada berapa yang pandu kereta. Kami menginap di hotel. Kemudian kami akan di sana 4 hari 3 malam. Salah seorang kawan saya bertanya, "Tam, mau selimut hangat kah?" "Hah? Apa selimut hangat?" "Polos coy, polos." Maksudnya mau perempuan kah? Kan ngeri nih orang nih. Jauh sedikit dari istri. Panjang betul tuh kaki saya pikir. Kalau saya lakukan itu tidak ada yang tahu kan? Tidak ada yang tahu. Dan kemudian dia tinggal bohong. Saya tidak habis pikir, apa yang akan dia katakan dengan istrinya? Yang ditutupi dengan kebohongan. Integritas ketika tidak ada orang tahu, masihkah kita melakukan hal yang tepat? Ketika teman-teman mungkin ada yang bekerja dalam rumah tangga, Anda dapat tugas masak. Sudah masak? Sudah Bu, sudah. Padahal belum masak. Mana masakannya? Sebentar Bu ya, sebentar. Masakannya masih di freezer dimakan, masih beku. Terus buat siap-siap di depan. Kalau kita salah, ya tidak apa, jujur saja. Itu tandanya kita menjadi orang yang dapat bertanggung jawab. Karena kita kesilapan kita. Karena tidak seorang pun sempurna. Tapi kita belajar untuk berkata jujur. Hal yang kedua, bohong itu ialah penyakit menular seperti virus. Mudah dicontoh, susah dihentikan. Oke? Ingat, waktu kejadian Kain dengan Habel, mereka sudah di luar Taman Eden. Waktu mereka Kain dengan Habel, adik-beradik ini mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan kemudian Kain melihat korban persembahan saya yang berupa sayur mayur tidak diindahkan Tuhan. Tapi korban persembahan adik saya yang merupakan dari ternak diindahkan Tuhan. Diterima oleh Tuhan. Kain iri. Kemudian Kain datang kepada Habel. Habel, jom kita main basket. Oke bang. Dibawa ke padang basket, dibunuh di sana si Habel. Setelah si Habel dibunuh, firman Tuhan berkata, Tuhan datang kepada Kain. Kain, di mana kamu? Di mana adik kamu? Lihat di situ ada hubungan Tuhan. Ada hubungan Tuhan dengan manusia itu masih ada hubungan Tuhan. Artinya pengalaman di Taman Eden itu masih ada. Adam mungkin masih menceritakan kepada anak-anaknya. Masih ada relasi yang dekat. Bahkan Tuhan bertanya kepada Kain, di mana adikmu? Kain bilang, memangnya saya penjaga adik saya tidak tahu di mana. Kain berbohong. Dari mana dia boleh berbohong? Siapa yang ajarkan dia? Dari mana dia boleh berbohong? Mungkin karena dia tahu cerita bapak mama dia dikadalin oleh si setan. Jadi pikir, cari aman dia. Si Tante Lucy juga kan dulu berbohong kepada bapak mama saya. Makanya bapak mama saya makan buah itu. Dia ikuti. Kebohongan itu menular. Mungkin kamu berbohong kamu tidak yang tahu. Tapi anak-anak kamu melihat. Adik-beradik kamu melihat. Kawan-kawan kamu melihat. Tahu integritas kamu. Ini bohong tadi nih. Dan itu jadi virus. Orang terjangkit. Orang jadi jatuh ke dalam dosa. Oleh karena perbuatan kita, oleh karena kebohongan kita. Memandang rendah harga diri dan integritas. Kebohongan itu akan memandang harga diri kita akan jadi rendah. Orang berbohong itu adalah orang rendah. Orang yang tidak dihargai. Jujur sampai sekarang
Saya tidak begitu respect dengan kalau misalkan orang-orang bekerja dalam kerajaan, kereta mewah. Saya tidak respect dengan mereka. Maaf, bukan apa-apa. Mereka tidak pernah declare mereka punya teks. Kalau mereka cakap mereka wakil rakyat, mereka mewakili rakyat. Rakyat siapa yang sudah pernah mereka layani? Pernahkah mereka turun ke orang-orang miskin tanpa ada kamera? Tanpa ada video? Pernahkah mereka membuka rumahnya untuk orang-orang susah yang tiada rumah datang ditampung ke rumahnya? Jangan kita terkesan dengan orang punya miliki harta banyak, tapi kita terkesan dengan integritas mereka. Takut apabila ada orang jujur. Orang yang suka berbohong, cirinya adalah dia takut ketika ada orang jujur. Itu. Musuhnya orang suka berbohong adalah ada orang jujur hadir. Nah, kalau ada ahli sel group yang datang, biasanya kalau dulu saya tahu ada teman-teman saya, kalau saya hadir, dia tidak hadir. Kalau saya tidak hadir, dia hadir. Karena saya tahu, karena dia tahu, kalau saya hadir, saya akan tanya dia. Sel group harus seperti itu. Sudah baca firman belum hari ini? Apa tadi pertanyaannya? Kamu sudah maafin dia belum? Kenapa ya? Seperti itu. Kenapa kamu mau tahu? Padahal pertanyaannya jawaban ya atau tidak. Orang yang suka bohong, takut dengan keadaan orang jujur, maka itu di dalam mahkamah, orang-orang bertarung untuk menunjukkan hal yang benar. Dan hanya orang yang jujur yang akan dapat berkata dengan merdeka, dengan leluasa. Kalau Anda bohong, rasanya setiap perkataan mau keluar dari mulut Anda, dari mulut kita, rasa sangat berat sekali. Betul? Karena kita berbohong. Saya juga pernah berbohong. Setiap perkataan yang akan saya mau keluar selanjutnya dari mulut saya berasa berat. Rasanya saya seperti berpikir mau berpikir 100 kali, apalagi mau saya cakap ya, apalagi saya mau cakap ya. Karena saya tidak tulus. Karena bohong yang pertama kali keluar dari mulut saya. Tapi kalau seandainya saya berbicara jujur, saya nggak ada lawan. Kalau kata orang Jawa, tiada lawan. Saya akan cakap apa adanya saja. Nah, saya mau mendekati pengakhiran. Akibat kebohongan juga adalah merampas hak orang lain dan mencuri milik orang lain. Rasuah adalah bentuk kebohongan yang dengan jelas. Orang-orang yang rasuah, mereka mengambil hak milik orang lain. Hak hidup anak-anak yang kesusahan. Hak hidup mungkin dengan rasuah itu seharusnya kalau mereka tidak rasuah, mungkin seluruh Malaysia ini boleh sekolah free, percuma, sampai kepada college. Kalau tiada rasuah di Malaysia ini, Sabah Sarawak adalah KL kedua. Kalau tiada rasuah di tempat ini, kita akan melihat banyak perkembangan dalam segala hal. Tapi rasuah mengambil hak hidup banyak orang. Rasuah merugikan. Yesus berkata dalam Matius yang kelima, kamu telah mendengar pula apa yang disampaikan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Saya boleh minta Max? Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tata Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambutmu. Jika ya, hendaklah katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan. Nah, sama-sama bacakan selanjutnya. 1, 2, 3. Apa yang lebih daripada itu berasal dari
Nah, coba tengok kanan kiri. Dari jahat atau tidak? Coba tengok kanan kiri. Nah. Ya, kalau iya, ya. Tidak, tidak. Lebih daripada itu, si jahat lah itu. Tante Lucy lah itu. Oke. Kalau ya adalah ya. Tidak, tidak. Oke. Oke. Dalam Tuhan hanya ada terang atau tidak terang. Itu saja. Tidak ada yang namanya setengah terang. Tidak. Ketika lampu ini semua dimatikan, semua di bilik ini gelap. Semua lampu padam, bilik ini gelap. Gelap gulita. Ketika lampu semua dibuka, tidak ada tempat mungkin di corner sana gelap sekali, tidak ada. Sementara lain terang, tidak ada. Di mana ada terang, kegelapan sirna. Hanya ada kosong atau satu. Sebagai engineer, hanya ada dua binary. 0, 1, 0, 1, 0, 1. True or false, true or false. There is no in between. Ya adalah ya. Tidak, katakan tidak. Amin. Mau hidup ada penyertaan Tuhan. Mau berhasil dalam bekerja. Mau rumah tanggamu damai. Mau kamu dipercaya oleh orang lain. Mau mendapat teman yang saling membangun. Mau cell group berubah lebih baik. Mau keluargamu berubah lebih baik. Mau Malaysia berubah ke arah yang lebih baik. Berhenti bohong. Mulai jujur. Amin. Berhenti bohong. Mulai jujur. Kalau kita dalam kebohongan sekarang ini, bagaimana cara saya untuk merdeka dari kebohongan? Kan itu solusinya. Yang pertama, terima Yesus. Karena dalam Yesus ada roh kebenaran. Ketika ada roh kebenaran, yang kepalsuan itu keluar. Kalau kita masih suka berdusta, berbohong, mungkin kita tidak betul-betul menerima Yesus dengan keseluruhannya dalam diri kita. Karena kalau kita menerima Yesus, tiada dusta keluar dari mulut kita. Yang kedua, buat pengakuan. Kita terima Tuhan Yesus, but it's not finished up to that. Kamu datang kepada orang yang telah kamu rugikan, kepada orang yang telah kamu bohongi, mengaku, supaya putus rantai kebohongan itu. Selesai. Bagi orang tua, bagi para ibu bapak yang kamu berbohong kepada anak-anakmu, datang kepada anakmu, mengaku minta maaf. Teman-teman yang di dalam mungkin tinggal di satu bilik, satu rumah. Bro, aku minta maaf, aku ngaku aku salah, aku bohong kepada kamu. Kemarin aku cakap aku sudah cuci pinggan, padahal sebetulnya pinggannya aku buang di luar. Minta maaf bro. Mengaku, oh patutlah aku cari pingganku hilang, kenapa ya? Aku bilang. Langsung lepas, rasanya lega. Oh sudah bro, tidak apa. Makasih ya sudah jujur. Lepas rasanya itu kebohongan. Beban itu hilang. Tapi kalau kita bawa sampai Christmas, waktu nanti Christmas, Merry Christmas bro. Tiba-tiba teman kita bilang, bro lihat pinggan aku Kak Duling dulu. Semua getar. Kena lawatan Tuhan. Pinggan. Karena tidak selesai. Dua hal. Hanya dua solusinya. Kamu terima Tuhan Yesus 100%. Karena kalau kamu terima roh kebenaran, tidak ada lagi kepalsuan dalamnya. Yang kedua, kamu harus lakukan. It has to be done. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jangan hanya jawabnya saja, tanggungnya juga. Kan kalau zaman sekarang banyak orang pandai jawab. Pinjam uang cepat. Mau mengganti lebih galak daripada yang meminjamkan.
tanggungnya tidak mau. Belajar juga bertanggung jawab. Jadilah anak Tuhan yang bertanggung jawab. Amin. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku tuh. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat, mari saya undang semua makin berdiri. Telah kulihat kebaikanmu, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Apabila tadi kita berkata selidiki aku, ini perkataan yang cukup susah untuk dikatakan. Karena ketika Tuhan selidiki, hati kamu akan bergetar, hati kita akan bergetar. Karena dia akan buka berangkas kita, dia akan buka box hati kita. Dia mau lihat, dia akan keluarkan isi dalam kotak kita. Apakah kamu masih menjadi orang hidup dalam kebohongan? Apakah kamu dikejar oleh rasa tertuduh? Kebohongan yang kamu tidak pernah selesaikan, kamu tutupi dengan kebohongan. Saat ini, saya mau bilang, keluarlah dari hidup dalam kebohongan. Cukup selesai sampai hari ini. Mungkin kamu tidak pernah betul-betul menerima roh kebenaran itu dalam hatimu. Maka itu kamu suka dengan hal-hal yang palsu. Kamu suka menunjukkan apa yang di luar, tapi tidak menampilkan apa yang di dalam. Pada pagi hari ini, ketika kita mendengar firman Tuhan ini, maka kita bertobat dari kebohongan kita. Solusinya ada dua, datang kepada Yesus, satu, dan kemudian kita mengaku. Kalau hari ini, pagi hari ini kamu mendengar perkataan ini, dan Roh Kudus bilang, buka hatimu untuk saya, buka hatimu untuk aku, Yesus Kristus. Maukah dengan rendah hati, siapapun kamu, di tempat kamu berdiri, taruh tangan kanan kamu di dada. Berhenti jadi hidup dalam kebohongan. Mulai hidup dalam kejujuran. Kita mau terima roh kebenaran. Karena kalau ada roh kebenaran, tidak ada kepalsuan. Barang siapa yang mau ikut doa saya, kamu boleh katakan, Tuhan Yesus, pada pagi hari ini ya Tuhan, saya mendengar firman-Mu. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak.
Selebihnya daripada itu berasal dari jahat. Aku bertobat Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, aku tahu, aku sadar, Roh-Mu adalah roh kebenaran. Tiada kepalsuan di dalamnya. Pada pagi hari ini Tuhan, aku mengaku atas dosaku, kebohongan yang telah aku lakukan. Aku mau bebas Tuhan. Aku menerima Engkau Tuhan. Saya putuskan pada hari ini. Saya buka hati saya. Saya buka box hati saya Tuhan. Keluarkan semuanya Tuhan dari hati saya. Saya terima pembaharuan. Saya terima roh kebenaran. Saya terima Yesus Kristus bertata dalam hati saya, dalam hidup saya. Mulai hari ini, untuk saya berpikir jujur, berkata jujur, bertindak jujur, untuk melakukan isi hati-Mu Tuhan. Dan tidak menyimpan atau bersembunyi di balik kesilapan saya. Mulai hari ini Tuhan, ajar saya untuk menjadi orang jujur. Saya mau membawa impact bagi orang lain dan bagi kemuliaan nama-Mu. Hal yang kedua, kalau ada di antara di sini, sebelum kita tutup, ada orang yang kamu pernah berbohong. Kamu pernah berbohong kepada seorang dan kamu tidak pernah selesaikan hal itu. Mungkin itu suami kamu, mungkin itu istri kamu, mungkin itu kawan. Kalau orang itu ada di sini, kita tidak judge. No. Kalau orang itu ada di sini dan kamu pernah mengucapkan kebohongan dengan orang itu, bolehkah kamu datang kepada orang itu, mengaku dan minta maaf kepada orang itu? Bolehkah saat ini, kalau ada siapapun juga, jangan rasa tertuduh, datang kepada orang itu. Mungkin itu kawan kamu, mungkin itu adalah sel grup kamu, mungkin kamu adalah CG leader. Kamu datang kepada orang itu, mengaku dan kamu minta maaf kepada dia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tuhan, kami telah selesai ya Tuhan. Terima kasih untuk masa ini Tuhan, untuk waktu yang Kau berikan kesempatan. Saudara-saudara, teman-temanku yang saya kasihi, mari hidup dalam kebenaran. Dan bagi kita yang mau keluar dari kebohongan kita, kunci untuk merdeka yang kedua adalah kita buat pengakuan. Ambil masamu nanti, datangi orang itu, mengaku atas kesalahan kamu, kebohongan kamu ucapkan, dan minta dia berkati kamu, doakan kamu. Kenapa? Supaya ada damai dalam hidup kamu. Ada kemerdekaan, ada kelegaan. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur Bapa untuk masa yang Kau berikan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Engkau menyentuh setiap hati di tempat ini Tuhan. Engkau bekerja ke dalam setiap hati anak-anak-Mu ya Bapa. Engkau bukan roh yang menghakimi, tapi Engkau orang membangun. Engkau roh yang memerdekakan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus
Banyak hati yang akan dimerdekakan Tuhan Yesus. Dan yang telah dimerdekakan Tuhan di tempat ini Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Ajar kami terus Bapa untuk hidup dalam kejujuran Tuhan. Meskipun susah Tuhan. Meskipun orang di sebelah kanan kiri kami Tuhan berbohong. Tapi ajar kami Tuhan untuk tetap berjalan lurus. Berjalan lurus Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan ke kiri ya Tuhan Yesus. Lurus Tuhan Yesus. Lurus. Untuk kami tidak ikut cara dunia Tuhan Yesus. Untuk kami tidak ikut cara berpikir dunia Tuhan Yesus. Bahkan untuk kami tidak ikut prinsip-prinsip dunia yang salah Tuhan. Terdengar baik tapi busuk ya Tuhan Yesus. Tapi ajar kami untuk memiliki hikmat daripada Roh Kudus. Supaya kami Tuhan cerdik seperti ular tapi kami tulus seperti merpati ya Tuhan. Ajar kami Bapa untuk melakukan firman-Mu dengan benar Tuhan. Dan dengan setia Tuhan Yesus. Dan ajar kami untuk berkata, ya jika ya, tidak jika tidak. Supaya kami tidak mengikuti setan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami mau menerima berkat daripada Engkau Bapa di pagi hari ini ya Tuhan. Angkat tangan-Mu dan kita terima berkat daripada Tuhan. Oh Bapa di surga, seperti Engkau juga memberkati Abraham dan keturunannya Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan Tuhan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tiada satupun dapat menggantikan kasih karunia ini dari apapun juga. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Damai sejahtera yang melebihi akal pikiranmu. Itulah yang memerintah dan memenuhi kehidupanmu. Yesus berkata, damai sejahtera kuberikan kepadamu, damai sejahteraku itu yang kuberikan kepadamu. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Keluarlah, jadilah kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat bekerja di luar, menjadi pelayan. Biarlah orang memuji Yesus Kristus melalui perkataan dan perbuatanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.